Bentar. Boleh mulai makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini kami kelompok 11 yang terdiri dari Siti Fatimah 31 19 053 dan saya Hermita 31 19 158. Kami akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu dengan logika, estetika, etika, dan agama. Yang pertama yaitu logika. Logika berasal dari kata selanjutnya, logika berasal dari kata Yunani, dari kata sifat, kata sifatnya yaitu logika, yang berhubungan dengan kata benda, yaitu logos, yang berarti perkataan atau kata sebagai manifestasi dari pikiran manusia. Logika menurut Ibnu Sina adalah tentang cara-cara peralihan dari hal-hal yang sudah diketahui ke hal-hal yang mesti diketahui, beserta deskripsinya, juga ilmu tentang jenis-jenis dan kegunaan relatif cara-cara tersebut, sifat kegunaannya, serta aplikasinya. Logika dapat juga didefinisikan sebagai instrumen hukum yang mencegah akal agar tidak membuat kesalahan dalam berpikir. Menerapkan bahwa akal dan berpikir diterima dalam pengertian lebih luas sebagai makna yang dimaksud dalam bahasa umum. Dasar filsafat dan sarana ilmu, karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologi logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian, dan filsafat juga berdasarkan atas penalaran salah satu logika. Salah satunya yaitu logika. Logika penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuah pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses pemikiran itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Logika juga sebagai cabang filsafat, yaitu cabang filsafat dari tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Louis Katzoff, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu dari suatu perangkat bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu macam-macam logika. Yang pertama yaitu logika alamiah. Logika alamiah yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum mendapat pengaruh-pengaruh dari luar, seperti keinginan dan kecenderungan yang bersifat subjektif. Yang mana logika alamiah manusia ini ada sejak manusia dilahirkan, dan dapat disimpulkan bahwa logika alamiah ini bersifat masih murni. Adapun logika ilmiah, lain halnya dengan logika alamiah. Logika ilmiah ini menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Dengan adanya perkembangan logika ilmiah, akal budi dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman.
Maaf ya. Yang selanjutnya yaitu tentang estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Banyak orang yang kerap menyebut estetika sebagai keindahan. Adapun istilah estetika yaitu sebagai ilmu tentang seni dan keindahan. Pertama kali dikenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai kematiannya 1762. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan kesenian sudah ada sejak Yunani kuno yang disebut dengan istilah beauty, yang diterjemahkan dengan istilah filsafat keindahan. Filsafat seni merupakan salah satu cabang dari rumpun estetika filsafati yang khusus menelaah tentang seni. Lucius Gapin memberikan batasan tentang filsafat seni sebagai cabang filsafat yang berhubung dengan teori tentang penciptaan seni, pengalaman seni, dan kritik seni. Sedangkan definisi Joseph Brennan merumuskan sebagai penelaahan mengenai azas-azas umum dari penciptaan dan penghargaan seni. Yang selanjutnya yaitu fungsi estetika. Pada zaman modern ini, perkembangan seni semakin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada seni yang berdaya guna dalam kehidupan mereka. Bahkan seni menduduki fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan manusia. Yang yaitu pertama, fungsi kerohanian atau spiritual. Seni dipandang memiliki fungsi kerohanian atau spiritual karena banyak dimanfaatkan sebagai media bagi manusia untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Fungsi ini tampak yang tertua dan pokok dari seni yang bercorak spiritual. Misalnya misalnya kaligrafi, nyanyian rohani, arsitektur masjid, dan sebagainya. Karl Barth berpendapat bahwa sumber keindahan adalah Tuhan. Agama sering dijadikan juga sebagai salah satu sumber inspirasi seni yang berfungsi untuk kepentingan keagamaan. Pengalaman-pengalaman religi tersebut tergambar dalam bentuk nilai estetika. Banyak media yang mereka pergunakan, ada yang memakai suara, gerak, visual, dan sebagainya. Contohnya kaligrafi Arab, makam, relief candi, dan gereja, dan sebagainya. Adapun fungsi kesenian. Seni dipandang memiliki fungsi kesenian hanya untuk kesenangan. Fungsi kesenangan hanya untuk kesenangan, yaitu hiburan atau peluapan emosi yang menyenangkan. Seorang seniman akan terhibur ketika berkarya dan akan lebih merasa terhibur jika karyanya dinyatakan berhasil. Demikian seseorang akan merasa terhibur jika mendengarkan misalnya musik, film yang bagus, lukisan yang menyentuh perasaan, dan semuanya kembali kepada sejauh mana apresiasi seorang terhadap karya seni. Yang selanjutnya yaitu fungsi estetika, yaitu pendidikan. Seni dipandang memiliki fungsi pendidikan karena dapat meningkatkan potensialitas manusia seperti keterampilan, kreativitas, emosionalitas, dan sensibilitas atau kepekaan. Beberapa seni lukis misalnya dapat meningkatkan keterampilan tangan, ketajaman penglihatan, daya khayal sehingga menjadi lebih kreatif.
Peningkatan karya seni dapat mengasah perasaan seseorang sehingga menjadi lebih sensitif, sensibilitasnya atau kepekaannya meningkat, serta penyerapan panca inderanya lebih lengkap. Upaya pendidikan yang sudah diumum dilakukan agar menyenangkan dalam seni, contohnya seperti drama yang diaplikasikan dalam pelajaran sejarah, menyanyi dan bermain musik. Sedangkan pendidikan non formal dapat dilakukan oleh pemerintah seperti film, lagu, atau wayang. Adapun yang terakhir yaitu fungsi komunikatif. Seni dipandang memiliki fungsi komunikatif karena dapat menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain. Orang usia lanjut dan orang muda dapat bertemu melalui seni. Pria dan wanita dapat berhubung pada landasan yang sama berupa karya seni. Bahkan orang-orang seperti seniman yang hidup berabad-abad yang lampau dan ditempatkan yang ribuan kilometer jauhnya dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang sekarang melalui karya seni yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang etika yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fatimah. Kepadanya saya persilakan. Bisa dikondisikan dulu, Khairunisa. Tadi Siti Fatimah masuk keluar nih. Entah karena nggak stabil sinyalnya atau Adapun pengertian tentang estetika yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa. Maaf, etika mungkin, Khairunisa. Ya, etika, maaf ya. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir dalam bentuk jamak yaitu taeta, yang artinya ada kebiasaan. Dalam arti terakhir inilah yang terbentuknya istilah etika yang dipakai oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika sebagai cabang filsafat yang dapat dipahami bahwa istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik dan buruk. Etika memiliki objek yang sama dengan filsafat, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Filsafat sebagai pengetahuan berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya berdasarkan pemikiran. Jika ia memikirkan pengetahuan, jadilah ia filsafat umum. Tapi jika ia memikirkan lalu hubungan etika dan filsafat dengan ilmu filsafat menurut ilmu Sina seperti indra bersama, estimasi dan rekoleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dalam alam sekelilingnya. Jika manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka ia selamanya akan berbeda dalam kesenangan. Jika ia berpisah dengan badan dalam keadaan tidak sempurna, ia selalu dipengaruhi hawa nafsu. Ia hidup dalam keadaan menyesal dan terpukul. Filsafat tentang jiwa yang ditemukan Ibnu Sina memberi petunjuk dalam selanjutnya itu bisa dikolaborasikan dengan Siti Fatimah, sudah bergabung Khairunisa. Gimana Siti Fatimah? Bisa dibantu? Ternyata keluar lagi nih. Tadi barusan udah masuk. Lanjut ya. Ya, silakan.
Dalam pemikiran ilmu, Ibnu Khaldun tampak bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tampak bahwa manusia adalah makhluk budaya yang kesempurnaan baru akan terwujud manakala ia berinteraksi dengan lingkungannya, membina etika, lingkungan sosialnya. Ini menunjukkan tentang perlunya pembinaan manusia terhadap dalam membina etika. Gambaran tentang manusia yang dapat dan dalam berpikir filosofi itu akan memberikan masukan yang amat berguna dalam melancarkan dan merencanakan tentang cara-cara membina manusia, memperlakukan dan berkomunikasi dengannya. Dengan cara demikian akan tercipta pola hidupnya yang dapat dilakukan dalam menciptakan hubungan yang aman dan nyaman. Yang selanjutnya yaitu tentang agama. Untuk pengertian agama, yaitu agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Ilmu dan agama merupakan prestasi manusia yang pada hakikatnya muncul dari semangat yang sama agar manusia dapat survive. Dengan kata lain, ilmu dan agama lahir karena kebutuhan, yaitu untuk menjawab berbagai macam tantangan yang selalu dihadapi manusia dalam eksistensinya. Manusia ketika dilahirkan dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya sekalipun, di dalam dirinya memiliki bakat untuk mengembangkan akal pikiran yang akan menuntutnya mempengaruhi kehidupan. Ilmu dan agama merupakan cara yang dimiliki manusia untuk mengenali misteri keberadaan yang kenyataannya di dalam struktur pengetahuan yang lebih luas. Jadi secara epistemologi, ilmu dan agama merupakan jenis pengetahuan yang dimiliki manusia di antara jenis pengetahuan yang lain. Seperti mitos, ideologi, dan seni. Dalam tulisan ini, pembahasan hanya akan dipusatkan pada pembedaan antara ilmu dan agama. Meskipun sebenarnya seluruh jenis pengetahuan manusia itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara sangat ketat. Untuk kesimpulannya yaitu dalam skema besar, filsafat berisi logika, etika, dan estetika. Logika adalah bagian ilmu filsafat yang mempelajari Fatimah mau jelasin kesimpulannya? Silakan Fatimah, dibantu. Jika tidak terkendala. Keluar lagi ya? Ada, tapi belum menanggapi. Boleh, Cak, dilanjut lagi, Cak. Lanjut ya? Oke. Ya, sepaket kali. Dalam skema besar, filsafat berisi logika, etika, dan estetika. Logika adalah bagian ilmu filsafat yang mempelajari kesahihan premis secara benar dan tepat sesuai aturan-aturan logis dan matematis. Etika merupakan bagian filsafat yang membicarakan problem nilai-nilai dalam kaitan dengan baik atau buruknya tindakan manusia secara individu maupun dalam masyarakat. Sementara estetika sering diidentikan dengan filsafat seni yang dalam perkajiannya diutamakan membahaskan dimensi keindahan dan nilai rasa baik dalam karya seni. Seni itu sendiri maupun pemikiran-pemikiran tentang seni dan karya seni. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang kurang dipahami atau yang ditanyakan.
Baik, terima kasih Saudari Nisa dan Saudari Siti Fatimah. Teman-teman silakan. Mungkin dari penyampaian tadi ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dilengkapi, silakan disampaikan. Terima kasih. Ditunggu. Ayo Monik, silakan Monik, disampaikan. Belum. Belum. Yang lain? Chandra, Siti Rahayu, Saudara Naga Kunadi, Raini, Zahro, Bang Ilyas. Siti Fatimah. Gimana Nisa? Mungkin ada yang mau disampaikan biar memancing stimulus teman-teman kita semua. Oke, coba kita sharing ya. Tadi kan bahasannya cukup banyak ya. Ada nilai logika, estetika, etika, agama. Nah, itu apakah di dalam diri individu seseorang, ya apakah itu balance? Maksudnya keempat hal ini ada dalam diri seseorang, kemudian dengan takaran yang sama, atau mungkin lebih mungkin condong. Atau mungkin si Chandra dari keempat ini condongnya di estetikanya, atau Khairunisa di itu, atau variatif gitu, atau memang sudah maksudnya sama, atau mungkin ada yang bagian-bagian dari keempat ini ada mungkin yang hilang di dalam diri seseorang gitu. Apakah semua manusia itu diberikan 4 hal ini gitu, atau mungkin yang istimewa aja gitu dari saya seseorang mungkin keempatnya memiliki gitu, namun mungkin ada yang hanya 3 gitu dari hal-hal yang tadi saudari sampaikan. Kemudian untuk etika nih, etika kan tadi bahasanya seputar kebiasaan, adat, watak gitu ya. Ya, kemudian tadi sampaikan oleh siapa itu tentang bahwasanya menjadi moral, falsafat moral. Nah, yang mau saya tanyakan, terkadang ada orang yang etikanya memang jelek ya. Kan tadi kebiasaan, watak ya, jelek. Kemudian pokoknya menurut kita dari cara pengucapan, mungkin itu memang bawaan daerah ya, bisa jadi. Kemudian mungkin dari sikap, kebiasaan itu memang tidak bagus gitu. Nah, namun mereka bersikeras bahwasanya ya ini kebiasaan saya gitu. Inilah emang saya seperti ini, diciptakan oleh Tuhan ya saya kayak gini gitu. Bersikeras, kekeh gitu. Itu bagaimana menghadapinya? Terutama tadi dalam nilai etika. Makasih. Mungkin nanti bisa dijawab sama teman atau ada pertanyaan lain yang lebih rasional. Nuraini, silakan. Jawab yang pertanyaan pertama. Suaranya kecil Nisa, maaf. Bisa deketin lain. Mungkin Ica jawab dikit aja ya. Maksudnya ini pendapat Ica aja. Untuk pertanyaan Salman yang pertama, mungkin semua orang itu punya ya kayak logika, punya akal. Pasti manusia itu semua kan punya akal ya. Logika, estetika itu lebih ke potensi atau bakat gitu ya, bakat seseorang. Terus etika
dan agama. Yang sama bilang gitu, mungkin setiap orang itu berbeda-beda karena mungkin ada yang lebih condong ke estetika karena dia lebih bakatnya itu lebih ke seni, ada yang bakatnya lebih kayak berpikir kayak pinter di akademik gitu. Nah itu beda-beda gitu. Terus ada yang lebih kayak di agamanya lebih condong lah gitu, berbeda-beda. Mungkin semua manusia punya, tapi berbeda-beda. Mungkin ada yang kurang paham. Semuanya punya ya dari 4 hal itu, baik etika, estetika, ya, iya, dan agama. Oke, makasih. Mungkin tambahkan oleh Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah sudah bergabung. Silakan. Bisa audionya diaktifkan? Atau mungkin kalau terkendala nggak apa-apa disampaikan aja. Nggak kedengeran. Pakai headset ya, maaf. Mungkin bisa dilepas dulu kali untuk headsetnya. Kalau mau bicara, biasanya salah satu kendalanya seperti itu. Ini yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan. Mungkin jelas kali ya teman-teman yang lain. Insya Allah ya. Nanti bisa kita langsung beralih ke dosen pengampu untuk disampaikan kembali. Gimana? Terus tadi yang pertanyaan kedua, Cak, gimana tuh untuk etika atau moral? Kalau etika itu kan terbentuk dalam lingkungan ya, lingkungan orang-orang sekitar gitu kan, karena kebiasaan. Nah juga ada kebiasaan gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu ya itu yang biasa dia lakukan sama dia. Nah untuk kayak misalkan etikanya kurang sopan gitu, itu apa ya? Dia kayaknya lebih harus belajar lagi kan, harus belajar lagi, terus juga kita yang akan lebih tahu. Suaranya kecil, maaf. Ya, mungkin atau saya doang atau teman-teman juga yang ngerasain. Ya. Iya kecil. Oh. Kecil. Kalau menurut saya apa ya, untuk menanggapi sifat kebiasaannya ya, itu karena kan sifat orang itu beda-beda ya, dia terbentuk dalam lingkungannya, orang-orang sekitarnya gitu kan. Jadi kitanya yang mungkin harus mengalah kan, gitu nggak sih? Atau mungkin ada yang lain, ada yang ingin menanggap? Saya belum bantu menanggapi. Boleh. Ketika kita bertemu dengan orang yang kebiasa berbicara kasar gitu ya. Oh, ini ternyata memang dari lingkungan, dari awalnya, dari asal daerahnya dia terbiasa dengan ucapan seperti itu. Mungkin awalnya kita ya, kalau saya sendiri ya pribadi, senyum gitu. Kita jangan langsung berpikiran tertutup, atau seharusnya kita open minded. Oh, ini orang berarti asalnya bagaimana. Setelah senyum, setiap yang dia
yang dia tanggapi itu, kita jangan ikut gitu, jangan sampai kita yang terbawa, tapi kita yang membawa, kita memperlihatkan kalau kita itu sopan santun, sehingga dia itu terbiasa dengan sikap kita. Oh ternyata ke orang ini tuh gak bisa diajak ke hal yang tidak baiknya, tapi kita yang ngajak mereka ke hal yang lebih baik daripada kita yang terbawa dengan mereka. Jadi lebih kepada mencontohkan perilaku yang baik sehingga dia dapat menjadi orang yang nggak berpikir kata yang tidak baik lagi. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lebih jelas lagi. Mohon maaf. Terima kasih, Sidrai. Sama-sama, Kak. Chandra, kayaknya mau ada yang disampaikan Chandra. Nanti Chan, potong kambingnya masih 10 hari lagi Chan. Mau nyate-nyate aja, ntar virtual kita. Suara antum nggak masuk. Halo, cek. Sip. Oke. Gini nggak sih maksudnya gampang, istilah gampang pemahamannya maksudnya gimana? Kalau biasa kita nggunain bahasa logika tuh apa ya? Nggak logika maksudnya sesuai gitu. Nggak masuk di akal gitu. Kalau biasanya kalau logika itu digunakan katanya tuh masuk akal gitu logika itu, benar nggak sih? Sesuai logika aja gitu. Kalau kan sering kita menggunakan bahasa logika kan. Nggak sesuai logika, berarti nggak masuk akal gitu. Kalau logika kan gitu nggak sih, aneh kalau memahami PPT agak susah gitu memahami kata-katanya, simpelnya gitu. Maksudnya diksi penggunaan logika tuh biasanya kan ini nggak logika nih, maksudnya nggak masuk akal gitu ya, Gitu. sinonimnya. Ya, maksudnya kayak gitu nggak sih pemahaman logika tuh? Aneh kalau baca PPT masih agak bingung serius. Ya logika itu ya apa? Yang masuk akal gitu. Jadi perkataan-perkataan yang masuk akal. Yang dapat dipahami. Ya, maksudnya mungkin rasional gitu kan, sesuai akal gitu logika. Kalau estetika tuh maksudnya kayak gimana dah? Maksudnya mencintai keindahan gitu atau gimana sih? Estetika itu estetika itu yang bersifat keindahan gitu. Jadi filsafat estetika itu yang membahas tentang seni, keindahan. Berarti lebih maksudnya estetika itu apa? Kata sifat kah atau perbuatan manusia kah atau apa gitu? Atau emang kata benda aja gitu, misalnya pemandangan itu indah disebut estetika, apa gimana? Masih bingung sih maksudnya memahami PPT itu, maksudnya kan ilmu tentang seni dan keindahan itu tuh apa, ilmu tentang praktek kah atau emang kata sifat kah atau kata benda kah apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu. Dia sudah keluar nih dari berkholwatnya. Bisa dibantu Bang Ilyas atau Monik. Kita juga masih, kalau saya sendiri juga masih bingung nih tentang hubungan-hubungan dari tadi yang disampaikan keempat itu, hubungannya bagaimana, kan judul bahasannya kan hubungan ya. Hubungan antara ilmu dengan logika, estetika, etika, dan agama gitu. Belum dapat gitu poin saya. Mungkin teman-teman ada yang udah dapat, mungkin bisa disampaikan. Silakan Bang Ilyas. Coba dijelaskan dengan sesuai logika. Saya bingung malah ditanya baru muncul. Biasanya kalau Bang Ilyas datang tuh memberikan pencerahan. Gitu. Baru muncul tapi nanti jawabannya Masya Allah luar biasa, Chan. Gini. Apalagi dari awal. Yang saya pahami ini kan pembahasannya logika, estetika,
logika, estetika, etika, dan agama. Kalau untuk memahami logika itu gini kan, suatu contohnya, Chandra bikin piring gitu kan. Nah, tahu bulat ya, tahu bulat dari kedelai lah, gitu nggak apa-apa lah. Tahu bulat dari kedelai. Terus kan biasa umumnya orang lihat itu tahu bulat bentuknya bola kan, nah bulat kan. Sedangkan Chandra bikinnya apa namanya, ada lancip-lancipnya gitu, kayak virus gitu kan. Secara logika masuk akal gak, Chan? Nggak, kalau yang aneh bikin nggak masuk akal. Nah, itu. Jadi pemahaman logika seperti itu. Untuk estetikanya, secara keindahan, iya bagus gak? Kalau dari kata dan bentuknya nggak bagus lah. Variasi. Nah itu yang dimaksud dengan logika itu bisa dihubungkan dengan keindahan. Akhirnya logika itu bisa dinalar gitu. Artinya itu bisa diterima dengan otak, dengan akal. Langsung hubungannya dengan etika. Etika, pengertian etika tadi apa, Cang? Etika itu kalau nggak salah tingkah laku. Iya nggak sih? Kebiasaan moral. Kebiasaan. Iya. Nah, kebiasaan tahu bulat itu bentuknya apa? Bulat. Biasanya bulat. Canda bikinnya ada duri-durinya gitu. Masuk dalam kebiasaan itu nggak, Chan, yang sehari-hari orang-orang buat? Nggak. Masuk akal nggak? Nah, itu hubungannya. Jadi kalau agama, secara agama nih, tahu bulat bagus nggak untuk kesehatan kalau dimakan? Enggak sih, kayak banyak micin. Lebihan nggak boleh, Chan. Iya. Cara kan nih Chandra nih makan nih kan bulat nih, bulat kan bagus kan? Bagus. Ya kan, kalau dimakan bagus kan? Nah, bagus. Kalau ada durinya, Chan, bentuknya duri-duri kayak gitu. Aduh, kayak corona dong. Nah, kayak bentuk virus ya, Chan. Iya. Nah, kalau dimakan kan sama aja menyakiti diri sendiri. Nah, itu dihubungkan dengan agama, Chan. Artinya setiap sesuatu yang dihubungkan dengan logika, estetika, etika, dan agama itu saling berkaitan. Gitu. Jadi logika itu yang dinalar, yang dipahami dengan akal dan kesehari. Estetika itu bentuk keindahan gitu. Keindahan yang maksudnya estetika tuh bentuk keindahan tuh yang telah jadi atau emang dari kita membuatnya atau gimana sih maksudnya? Yang telah jadi, yang umum gitu, Mas. Yang umum orang ketahui, bukan orang yang baru gitu. Yang umum orang tahu. Dan etikanya itu gitu kan. Nah, yang tadi Chandra jawab, yang tadi, dan menurut agama bagus ya nggak bagus karena bisa melakukan, kita tarik ayatnya gitu kan. Ayat berapa tuh yang tentang menzalimi diri sendiri itu, maksudnya bisa dihubungkan. Jadi semuanya itu berhubungan. Kalau untuk konsepnya itu, kalau menurut saya sih sebenarnya belajar filsafat tentang logika itu ya saling berkaitan gitu. Ini juga penting juga sih, maksudnya secara logika nanti penalaran ada Ustadz ya, nggak sharing aja gitu. Mungkin pemahaman saya bisa salah, bisa benar. Jadi untuk logika ini biasanya akan dipakai dalam teori ilmiah gitu. Logika. Jadi logika ini bisa digunakan
apakah contohnya suatu penelitian ya, ini yang Chandra tadi bikin bentuk tahunya tahu bulat gitu kan. Tahu bulat ini secara keseharianan yang sudah jadi itu warna bentuknya bulat gitu. Tapi Chandra bikinnya duri-duri itu, makanya itu nggak masuk nalar. Nah, disitulah arti nalar yang bisa diumum diketahui. Maksudnya estetika, bentuk estetikanya itu tahu itu bulat gitu asalnya. Tapi Chandra bikinnya duri-duri. Nah, cara keindahan itu ya nggak indah gitu. Nggak indahnya dilihat dari mata gitu. Biasanya yang biasanya bentuknya bulat, sekarang jadi duri-duri gitu. Nah, pendapat itu yang akan muncul secara nalar. Secara kalau itu otomatis lah. Kalau bahasa itunya otomatis gitu. Langsung biasanya bulat gitu. Secara memori yang ada di nalar itu biasanya bulat kok jadi kayak gini. Gitu. Ini nggak bagus nih gitu. Coba biasanya kan bulat gitu. Jadi sesuatu yang terjadi. Langsung selanjutnya etika. Tadi Chandra jawabannya apa Chandra tadi? Cara etika itu kebiasaan adatnya. Akhirnya secara agama ditarik bahwa ya makan yang tahu bulat yang berduri-duri itu bisa menzolimi. Tertarik secara agama, makanya agama menyebutkan bahwa menzolimi diri sendiri termasuk dosa besar. Itu yang saya pahami seperti itu. Udah itu saja. Makasih Bang Les, makasih. Arigato gozaimasu. Syukurer ederim. Makasih Bang Ilyas. Makasih Bang Ilyas. Gimana? Mungkin udah jelas ya, Chandra? Ya, alhamdulillah sedikit tercerahkan. Ya, Bunda. Nanti setelah ini bisa disampaikan lebih jelas kembali oleh dosen pengampu. Atau Khairunisa mau ada yang ditambahkan? Cukup. Oke. Siti Fatimah? Oke ya? Cukup? Atau mau ada tambahan mungkin? Fatimah. Kasih tanggapan aja gini nggak apa-apa nih. Suaranya nggak ada. Kenapa lagi sariawan? Suaranya nggak ada Fatimah. Pakai headset enggak? Coba pakai bahasa isyarat aja nggak apa-apa. Mungkin kendala. Oke, udah kayaknya jelas insya Allah. Mungkin bisa. Makasih juga pemakalah ya. Mungkin setelah ini bisa kita simak dari Ustadz Atabik untuk selebihnya. Ya Ustaz. Kalau kurang jelas. Iya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih teman-teman ya. Saya menyimak diskusi yang cukup hangat dan bernas, kalau bahasa Malaysia bernas gitu ya. Berlandaskan dalil itu bernas, ada nasnya. Bernas gitu ya. Ada dua pandangan tadi yang Mas Ilyas sampaikan ya. Kalau contohnya materi mungkin lebih sederhana ya. Tapi coba kita contohkannya sholat ini. Contohnya sholat. Sholat kalau ditinjau dari pandangan agama itu adalah kewajiban. Jadi mau tidak mau ada orang sholat tetap nyuri, tetap itu wajib gitu ya. Etikanya nggak bagus pada sholat, tetap wajib. Pandangan agama ansih ya. Sholat itu wajib. Mau yang sholatnya bagaimana ya terserah saja gitu. Nggak ada dalam pandangan fikih atau agama. Orang sholat itu syaratnya jangan nyuri, jangan berbuat maksiat. Itu di luar dari sholat secara agama. Tapi ada pandangan etika kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harusnya orang budi pekertinya jadi bagus gitu ya. Jadi lebih
baik, lebih akhlaknya lebih mulia. Nah, itu. Jadi sholat ditinjau dari etika. Al-Ankabut ayat 45 berarti kan orang sholat etikanya harus lebih bagus dari orang yang nggak sholat. Orang sholat itu tentu dia lebih sabar. Kenapa? Sholatnya aja sabar kan gitu. Orang sholat itu ya lebih inilah akhlaknya mulia. Sekarang ditinjau dari logika, ya itulah tatarannya para ilmuwan, para filosofi, para filosof mencari hikmah biasanya difahami. Karena filsafat ada yang memahami hikmah ya. Apa hikmahnya sih sholat 5 kali sehari gitu ya. Disiplin waktu misalnya hikmahnya. Kenapa sholat ada gerakan A, gerakan B. Nah, secara logika sudah disampaikan oleh para ilmuwan. Ternyata dalam gerakan sholat menyehatkan. Logis kan? Karena ada orang nggak mau sholat kalau nggak logis. Dapat apa saya sholat? Ya ini kalau sholat bahkan aliran darah misalnya sujud, nah itu kan orang jadi oh iya logis nih kenapa saya sholat karena ini nih ada kesehatan. Kalau sholat jadi disiplin misalnya kan teratur, nah itu logikanya masuk. Nah metafisiknya dari sisi kesenian keindahan, orang sholat itu indah. Kalau orang memahami secara ilmu keindahan, ilmu seni, memang sholat itu subhanallah ya ada seninya. Nggak boleh kan buru-buru, nggak seni soalnya nggak indah kalau buru-buru. Ada bacaannya nikmat, ya misalnya para imam masjid kan bacanya indah, ada estetika nggak? Oh ada gitu ya. Jadi orang lebih tertarik dengan sholat kalau ditinjau dari berbagai sudut pandang. Orang nggak tertarik kalau hanya dari sudut pandang. Pokoknya agama aja wajib, pokoknya kamu terserah wajib. Itu orang, ya apalagi zaman sekarang, ada orang yang sangat mengandalkan logika, untuk apa sholat? Orang yang tidak memikirkan etika, ya udahlah, nggak ada masalah. Yang tidak paham estetika demikian. Nah, jadi disitulah peran keempat-empatnya ya. Misalnya contohnya agama, contohnya sholat. Kalau contohnya makanan tentu kalau agama melihat dari sisi halalnya. Bukan toyib, kalau toyib itu logika sebenarnya. Meskipun ada di Al-Quran halal dan toyiban. Tapi stressingnya kalau halal tahu bulat ya nggak ada masalah kan halal ya. Yang nggak boleh kalau dicampur yang lain jadi haram. Tapi logika juga kalau tahu bulat terus ya nggak sehat lah misalnya logika. Kalau tahu bulatnya gepeng ya bukan bau bulat. Justru estetikanya karena bulat jadi indah gitu ya. Karena sekarang bakso aja ada yang gepeng, ada yang kotak itu kan itu estetikanya gitu jadi indah. Oh iya indah ya. Jadi nggak bosen ada variatif. Secara etikanya ya nggak boleh dong gitu ya. Dibilang bulat kalau nggak bulat kan itu berarti melanggar moral. Juga tahu bulat pas dilihat kok nggak bulat Pak. Bapak salah itu Pak. Katanya tahu bulat kok gepeng misalnya. Katanya bulat. Ini dadakan digorengnya ternyata udah dingin gitu ya. Berarti digoreng. Berapa gitu gimana Mas Ilyas? Tahu bulat digoreng dadakan. Berapa ribu Pak Akun? 500-an. Ternyata pas beli kok ini Pak. Itu jadi dia tidak menggunakan etika. Nanti wailul lil mutaffifin. Jadi semua hal itu saling terkait. Saya setuju Pak ya. Saling terkait ya Mas tadi Salman juga. Nggak bisa kita melepaskan dari keempat-empatnya penting. Tentu agama lah yang paling utama. Kadang kita yang repotnya itu tabrakan gitu ya. Puasa secara agama wajib. Tapi mungkin ada orang yang masih mencari-cari secara akal. Apa sih rasionya puasa itu? Saya puasa kok begini-begini. Nah dia cari logikanya terus ditemukan. Para ilmuwan meneliti, dapatlah hikmahnya. Kemudian secara etikanya, iya lihat orang puasa itu sabar gitu ya. Saking sabarnya tidur terus. Nah itu kan di situ ada etikanya bagus gitu ya. Daripada kamu batal puasa, mendingan kamu tidur aja kan jadi bagus ya. Gak ganggu orang. Dan ternyata buktinya secara etis, kalau bulan puasa itu orang jauh lebih baik ya gitu ya. Iya kan? Secara etisnya, betul nggak kalau bulan puasa lebih baik orang itu? Ya Nabi benar dalam sabdanya kan. Kemudian secara estetika memang indah lihat. Ya buka bersama, sahur bersama.
indah gitu. Di jalan juga orang itu lebih santun, kelihatannya indah kok. Memang kalau orang yang seni mengerti, Bapak tidak ngerti seni. Tapi orang kan kalau seni lebih mengerti gitu ya. Padahal abstrak tapi bisa difahami kalau oleh orang seni ya, orang estetis gitu ya. Kalau aliran estetis dia memahami dari sudut pandang itu. Misalnya busana, oke, misalnya busana secara agama ya ini menutup aurat. Secara logika ternyata bagus. Kenapa menghindari ini gitu ya. Kemudian secara etika kan dia lebih santun. Ya, kalau nutup aurat ya nggak mungkin ya diganggu oleh orang kan. Kenapa diganggu? Orang dia yang mau diganggu kan gitu misalnya. Malah bukan mau diganggu lagi, mau dibayar ya. Itu kan etika. Estetikanya cantik kok. Tinggal warnanya aja kan tidak harus warna hitam ya. Tidak harus warnanya. Sekarang udah banyak variasi jilbab kan. Malah cakep-cakep itu. Orang berjilbab itu lebih cantik gitu misalnya. Nah itu kan bisa masuk unsur estetika. Jadi orang ketika belajar agama atau mengamalkan tuh enak gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang agama saja, bisa jadi orang lama-lama, aduh ya kering gitu ya. Nah kita masukkan sisi logika, misalnya zakat, kita masukkan sisi logikanya, etikanya, estetikanya. Ya kalau agama sudah kita oke. Tapi mungkin orang lain kan belum paham agamanya. Artinya filsafat kan tidak hanya filsafat agama ya, tapi ada filsafat umum. Nah, ketika kita membahas sesuatu dari 4 tinjauan itu akan lebih sempurna ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan fitrah manusia? Tadi yang pertama, itu yang kedua ya. Yang pertama itu memang masing-masing dibekali oleh Allah berbagai macam intelijensia ya, kemampuan-kemampuan. Ada yang di bahasa, ada orang itu sejak lahir cepat dia. Ya, belajar bahasa lebih cepat daripada yang lain. Ada yang eksaknya bagus gitu ya. Hitungnya, nalarnya, matematikanya bagus. Ada yang memorinya, hafalannya bagus. Macam-macam lah kita itu. Nggak ada yang sempurna sih. Minimal dapat 2 lah. Logika sama etika atau logika sama estetika. Kadang-kadang juga bertabrakan ya. Orang yang logis kadang-kadang kurang estetis gitu ya. Orang yang estetis kadang kurang logis gitu ya. Karena dia pakai rasa terus kan, orang estetis pakai rasa gitu ya. Nggak logis ya biarin aja katanya. Kalau lihat lukisan abstrak, orang logis, apa-apa nih lukisan segitu aja mahalnya minta ampun itu ya. Saya pernah lihat orang nyoret doang bisa 20 juta. Ih, itu logis, nggak logis bagi kita. Ya, tapi kalau orang seni ya memang Pak mahal Pak, kan gitu ya. Jadi potensi itu semua ada. Kalau agama jelas selain dari hidayah Allah, tetap kita harus tafakuh ya, harus mencari, harus menggali, mendalami, tafakuh fiddin. Kalau enggak dapat kita agama. Dapat hidayah doang, KTP doang muslim, tapi enggak ngerti apa-apa. Nah, itu dia tidak mendalami, tidak thalabul ilmi, tidak tafakuh. Kan kita wajib. Maka setelah mendapat hidayah ada namanya taufik. Taufik itu artinya adalah anugerah dari Allah untuk kita mengamalkan agama. Kita tuh mayoritas muslim, tapi coba lihat pengamalan agamanya ya sama-sama aja, 11-12 kan. Siapa kun 11-12 ya. Jadi mana yang muslim mana enggak bingung kita ya. Ya. Enggak sholat juga ya enggak, padahal dia bilang saya muslim Pak gitu ya. Gimana kita juga bingung 11-12 ya. Jadi yang membedain Anda muslim sama enggak ya KTP-nya doang gitu kalau dulu kata Almarhum Jadudin MZ. Yang membedain cuma identitas doang. Pakaian sama, omongan sama, perilaku sama, nyurinya sama, apa bedanya coba? Masjid juga sepi, ya. Jadi itulah realitas ya. Namun potensi itu keempat-empatnya bisa kita dapatkan asal kita mau ya melatih. Kalau logika kan harus dilatih gitu ya. Kemudian mantik dalam hal ini filsafat harus dilatih juga. Ya, latihan berpikir, latihan diskusi, latihan menulis. Untuk etika juga ada latihan-latihannya. Kalau di ilmu tasawuf kan ada riyadhahnya gitu ya. Di antaranya tadi ya puasa kan melatih ini. Kemudian haji juga melatih kesabaran. Kan nanti setelah itu muncul etika-etika bagus lah. Termasuk musibah itu juga latihan etika. Orang kalau nggak pernah kena musibah bisa sombong kan. Tapi dapat musibah dia jadi lebih etis kan gitu ya. Jadinya di situ insya Allah saling
kita bisa memenuhi empat itu. Estetika bisa, tapi estetika standar lah. Jangan berharap estetika kayak seniman. Kita tidak mungkin kayak seniman itu ya. Kadang seniman juga kebablasan juga. Sama aja, orang logis juga kebablasan ada. Orang estetis juga kadang kebablasan gitu ya. Kalau orang agama nggak boleh kebablasan. Kalau kebablasan jadi dia bukan agamawan. Masing-masing kita punya dan tinggal ditingkatkan, dilatih ya. Diperkuat, bisa dengan tholabul ilmi, terus menggali, bisa mengikuti, bahkan bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Ini orang logis kayak gini nih. Ya, ada orang estetis banget, ada orang yang pokoknya teks terus, agama. Ya, masing-masing punya itu. Tapi yang terbaik memang kita menggunakan 4 sudut pandang supaya hasilnya itu ya lebih baik untuk semua lah, bukan untuk diri kita. Agama penting, tapi agama menganjurkan kita berpikir. Agama juga menganjurkan kita untuk beretika jelas. Agama juga menganjurkan kita untuk berestetika. Ya, estetika agama itu banyak sekali. Ya, keindahan-keindahan berwudu itu kan supaya indah, supaya bersinar misalnya kan. Pakaian juga jelas. Nabi kalau hari Jumat pakaiannya paling bagus, itu kan keindahan. Ya, cuman difahami kan ada orang yang pakaian comal-camel gitu ya. Katanya yang penting hatinya. Islam nggak begitu. Kalau enggak Nabi ya mencontohkan pakaiannya seinilah ya, pasalnya nggak pernah dicuci gitu ya. Nabi suka sisir gitu ya, bahkan ada doanya. Nah, ini kan estetika. Ya. Baju dicuci kan estetika supaya indah, rumah juga ya. Idul Adha juga ada estetikanya, coba gitu ya. Dari situlah unsur-unsur itu memang muncul ya, sehingga kelengkapannya ada. Itu catatannya Mbak Nisa, Mbak Ica ya, Mbak Nisa, Mbak Fatimah, Mas Salman, Mas Chandra, oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gambaran umumnya itu ya tentang materi kita. Filsafat, agama, logika, etika, dan estetika. Berarti sebetulnya bisa 5. Tapi logika kan disamakan seringkali dengan filsafat. Karena filsafat selalu menganut pada logika, rasionalisasi lah. Kalau tidak rasional, enggak berfilsafat. Tapi ada aliran filsafat yang mengambil hikmah gitu ya. Hakikat sesuatu. Nah, itu juga aliran-alirannya kan banyak juga dalam filsafat. Gimana? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Saudara atau dari saudari? Jelas ya? Ini pertemuan ini juga saat insya Allah pertemuan terakhir ya ke-14. Oh iya ya, Masya Allah, nggak terasa ya. Iya, jadi 14 ini pertemuan terakhir. Pekan depan itu off class ya, karena mungkin kita juga melaksanakan persiapan Idul Adha sepertinya. Tetap ada Idul Adha ya, ada nggak? Agamanya ada, tapi ada etikanya, ada estetika juga. Kalau kita jalankan dengan indah, dengan bagus juga aman sebetulnya. Yang nggak boleh kan sembrono lah, tidak patuhan protokol, kan estetika itu ya. Kalau sembrono ya wajar kita disalahin. Kalau kitanya indah, teratur, etikanya bagus gitu ya. Insya Allah sih nggak ada masalah, karena ada beberapa yang menyelenggarakan nggak ada masalah. Biasanya yang menjadi masalah karena ngotot gitu ya, ngotot apa bahasa kitanya ya. Ya. Saat. Iya, hanya agama yang dipakai hanya agama saja. Kita sekarang tidak bisa itu. Karena ada peraturan, ada otoritas gitu. Nggak ada masalah, dan mereka juga paham kalau kitanya tidak menimbulkan masalah, yang dikhawatirkan menimbulkan masalah. Ya, kalau kita bahasanya seperti itu ya. Jadi pekan depan off class, kita persiapan Idul Adha, kemudian berarti pekan depannya 16 itu UAS. Berarti UAS sekitar awal Agustus ya kalau tidak salah.
26 Juli, Sat. Oh, mulainya 26 Juli. Ya. Kita jadwalnya berapa, Mas Salman? Kenapa? Jadwal ujian kita belum ya? Udah keluar sih, Sat. Tadi udah dibagikan ke teman-teman juga. Tanggal 26. Oh, kita tanggal 26. Untuk mata kuliah filsafat ilmu, sambilan, Sat. Boleh, nanti saya sampaikan. Oh iya. Ya udah, insya Allah. Nah, tentang ini pembahasan yang harus dipersiapkan teman-teman untuk UAS apa saja, ingat nggak? Setelah UTS ya, berarti. Ya. Kalau tidak salah ada aliran-aliran filsafat ya. Kemudian ada filsafat dan apa sebelum ini? Metafisika ya. Ingat nggak ada filsafat dan metafisika? Kan ada logika, ada metafisika. Bisa. Metafisika itu di atas logika. Agak lama ya Mas Salman. Nah ini. Jadi yang sudah kita bahas teman-teman dari mulai setelah UTS ya, berarti sejarah perkembangan filsafat, aliran-aliran filsafat, logika dan dalam filsafat ilmu dan metafisika, agama dan filsafat. Terus sekarang hubungan antara ilmu, logika, estetika, etika dan agama. Ya, berarti kita ambil dari ini ya. Dari mulai sejarah perkembangan filsafat ya. Jadi tolong disiapkan sejarah perkembangan filsafat, aliran-aliran filsafat, logika dalam filsafat ilmu dan metafisika, agama dan filsafat ilmu, serta hubungan antara logika, ilmu, estetika, etika dan agama. Ini malah ada hubungan antara ilmu ya. Maksudnya antara filsafat ilmu mungkin ya. Kalau antara ilmu kan umum ya, maksudnya antara filsafat ilmu, logika, estetika, etika, dan agama. Oke. Karena kalau antara ilmu logika luas sekali, tapi filsafat ilmu kan filsafatnya ya. Itu saja teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 pembahasan itu disiapkan oleh teman-teman insya Allah untuk persiapan dari UAS kita tanggal 26 Juli atau lihat nanti jadwalnya insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini Sat, untuk tadi antum di tanggal 2 Agustus Senin untuk filsafat ilmu, insya Allah. Oh, senangnya kita. Ya. Alhamdulillah. Untuk sekaligus kita juga seperti biasa ya, mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas dedikasi antum selama 1 semester. Kita juga minta maaf kalau banyak salah, banyak suka mungkin terlambat atau hal-hal yang lain. Dan tentu kita juga minta doa gitu. Doa antum biar kita semua diberikan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan perkuliahan sampai selesai. 2023 lulus insya Allah. Masya Allah. 2023 lulus. Kalau bisa 2022 lah. Dipaket Sat. Ya insya Allah teman-teman, terima kasih nih kebersamaannya luar biasa ya. Meskipun waktunya tidak lama, tapi terasa kita kekeluargaan sangat erat nih teman-teman di C ini ya. Maksudnya karena mungkin sama-sama bekerja juga kebanyakan. Jadi pernah mengalami pahit getirnya perjalanan di jalan gitu ya. Kalau yang pagi anak-anak itu kan orang tua yang ini ya, yang support. Kali ini mungkin teman-teman ada yang self support gitu sehingga terasa lah jerih payahnya itu kesungguhannya. Namun karena memang waktu ya agak sulit, teman-teman kan bekerja biasanya memang kita pahamilah jam 4 itu belum, bagaimana kalau offline biasa offline jam 5 baru pada muncul kan.
Ini online aja memang kita maklumin keadaan yang dialami teman-teman para profesional ya. Kalau udah bekerja dituntut untuk menuntaskan kewajiban kerja, tapi juga ada kewajiban thalabul ilmi dalam perkuliahan. Tapi luar biasa teman-teman, terima kasih semuanya. Saya juga mohon dimaafkan apabila tidak sempurna. Ya, yang sempurna kan hanya Allah ya, Mas Ilyas ya. Ini siapa kepala SD Saliman ini? Masya Allah ada kepala sekolah di sini. Ada kepala sekolah ini hadir. Ibu Lagi mantau guys, lagi mantau. Monitoring. Yang diganti namanya. Oh ya udah, kirain ini saya sedang disidak oleh ibu kepala sekolah. Enggak. Ya tidak ada masalah teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Ya sama-sama kita saling mendoakan juga. Jangan lupa nih, barusan teman saya juga sudah wafat ya. Lutifatullah yang ahli hadis itu pada sebelumnya nampak sehat ya, tapi tidak ada yang tahu tentang umur. Lebih baik kita menjaga saja daripada kita ya mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Daf'ul masfasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati atau mengambil manfaat. Ada manfaat, tapi kalau menambah mafsadah, kerusakan, maka manfaat itu ditepikan terlebih dahulu karena kita sedang menghadapi musibah atau mafsadah, bahaya yang mengancam dan itu terjadi ya. Sekarang tinggi sekali angkanya ya, mungkin teman-teman juga mengalami di tempatnya, di tempat kerjanya, ya, itu tiap hari di WhatsApp grup tuh isinya itu aja. Mohon doa sehat. Yang kedua mohon itu doa yang meninggal. Sepertinya itu beberapa hari ini ya memang itu. Dan infonya memang sedang meninggi khususnya Jakarta. Beberapa kiai juga sudah ya meninggalkan kita. Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Ada sebelumnya tentu ada Syekh Ali Jabir, banyak ya. Itu yang harus dijaga betul-betul. Nah, kalau ulamanya banyak yang meninggal, yang ada tinggal ubaru ya. Khawatir nggak kuat kalau ubaru nggak kuat. Ada yang agama tok bahaya juga. Ada yang logika tok nanti bahaya juga. Nanti yang seniman pengennya seni aja bahaya juga ya. Jadi memang kita harus lengkap dan seimbang ya. Mudah-mudahan dengan demikian teman-teman semua bisa menyelesaikan perkuliahan ini, bukan hanya mata kuliah saya tapi semua mata kuliah lulus 2023 dengan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian. Tidak ada yang mau disampaikan lagi? Perwakilan dari perempuan? Saya masih ini, saya masih trauma. Hah? Kenapa Mas Ilyas? Kenapa? Maksudnya angka kematian ini sungguh luar biasa. Sehari bisa 100. Kan? Subhanallah ya. Di Iya, dan Jakarta, sekarang di depan mata gitu, di depan mata. Dulu kan luar negeri, jadi jauh ya. Sekarang ini ya, tetangga kita mungkin. Emang ada ini, ada ceritanya Mas Ilyas. Siap kan? Enggak, maksudnya emang apa namanya? Kalau untuk cerita sih nggak ada. Maksudnya virus ini benar-benar ganas banget gitu. Bukan kita nggak, bahkan sampai saya keliling-liling gitu kan, muter-muter, setiap itu ada yang mati karena COVID itu. Cuman beritanya doang, orangnya sih apa namanya nggak boleh masuk ke rumah. Di rumah sakit langsung dibawa dikubur gitu. Protokolnya begitu ya, pakai peti gitu kan? Iya. Maksudnya sedih juga gitu melihatnya, orang mau nyelawat tapi nggak bisa. Iya, mau nyolatin aja sulit kan? Kalau dulu kan dibawa ke masjid, banyak orang enak gitu ya. Sekarang ahli keluarga juga sedih. Ya nggak bisa ngapa-ngapain masalahnya. Ya pokoknya jaga ya kesehatan teman-teman. Ternyata meskipun orang bilang apa, tetap aja sehat itu penting gitu. Kalau nggak sehat ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan juga keluarga kita kalau kita tidak sehat. Cukup teman-teman.
Satu lagi titip, kalau untuk sehabis vaksin, kalau badannya terasa tidak enak atau jangan langsung pesan saya sih jangan langsung ke diemin aja gitu, langsung bawa ke klinik terdekat, karena bisa jadi imun kita itu bisa menurun gitu, soalnya banyak kejadian banyak kejadian yang telat gitu, maksudnya karena kan vaksin tuh virusnya kan, virusnya gitu. Kalau seandainya daya tahan tubuh kita kalah, ya begitu, akhirnya kan dia yang menguasai yang menempati lah gitu tubuhnya. Ya, vaksin itu kan virus ya, virus dimasukin ke tubuh untuk melawan virus lain. Jadi kita ibarat apanya ya, kita ibarat gelasnya gitu ya. Kalau gelas kita nggak kuat, pecah itu, nampung banyak virus akhirnya. Tapi kalau imunnya bagus, ya dia dapat mengalahkan. Tujuannya kan untuk mengalahkan virus yang lain. Tapi ternyata virus yang lainnya itu ikut-ikutan juga gitu. Itulah teknologi manusia ya. Ya saran saya kalau langsung ke rumah sakit aja gitu. Kalau seandainya dites positif, emang pasti positif. Tuh. Kalau habis divaksin tuh, kalau gemeteran itu pasti positif. Caranya yang pertama minum yang banyak, air yang putih, langsung minum vitamin, langsung sama konsultasi dok. Kalau nggak mau di rumah sakit, konsultasi aja ke dokter klinik gitu. Karena pertolongan pertama kalau di rumah sakit kan prosedurnya agak ini. Tuh. Biasanya sih saya ngasihnya itu imbos sama BecomZ sama madu gitu, sama batu soda, sama antibiotiknya sama paracetamolnya itu saya fixing, karena kan untuk antibiotik untuk yang lebih manjur sih sebenarnya azitromisin gitu kan, karena azitromisinnya langka gitu kan gitu. Karena pertolongan pertama itu biar turun gitu. Saya juga kasihan sama ininya yang nggak tahu, tiba-tiba kemarin aja habis suntik panas, tetangga nggak ke rumah sakit, nggak ke klinik, tiba-tiba lewat umurnya. Masya Allah ya. Di pesan saya seperti itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih nih pesan untuk kita semua ya. Insya Allah pesan yang baik ya. Usikum wa nafsi bisihati. Ya. Aku wasiatkan diriku dan kalian semua untuk menjaga kesehatan. Kalau tidak tahu, tanya yang lebih tahu ya tentang kesehatan. Dokter atau klinik atau mungkin petugas-petugas ya, mereka lebih tahu lah. Jangan pakai gambling lah. Kalau pakai gambling itu kayaknya ya nggak ilmu, itu nggak ilmiah. Kalau kayaknya nggak logis. Sama tentang agama juga, jangan kayaknya, nanya yang ngerti agama. Kesehatan nanya yang ngerti kesehatan. Gitu ya Pak Gun ya. Udah sehat Pak Gun soalnya, alhamdulillah. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Sekali lagi kita saling mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan minimal untuk diri kita, keluarga kita, dan kita dapat mengajarkannya nanti setelah teman-teman semua jadi guru, bahkan kalau bisa guru besar, jadi badannya udah gede-gede, guru besar. Gitu. Kalau badannya kecil, guru kecil. Gitu. Semuanya terima kasih. Kita akhiri majelis kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, semuanya terima kasih ya atas kebersamaannya. Mbak Siska memakai kerudung putih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. 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 Salah nih.